Kita perhatikan dalil yang keempat, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang bernama Iyad ibn Himar, di mana dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha mulia berfirman. Artinya hadis ini hadis qudsi. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ini telah menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, bersikap hanif. Hunafa itu jamak dari hanif. Hanif itu tunggal satu, jamaknya hunafa. Jadi manusia itu semua lahir dalam keadaan hanif. Apa artinya hanif? Lurus. Alhamdulillah, mantap. Digoyang nggak bisa ini ya. Nah, faja'athumus syayatin, maka datanglah kepada mereka setan-setan. Fajtalathum an dinihim, maka direnggutlah mereka untuk menjauh dari agama mereka yang hanif itu. Sehingga dirubahlah manusia yang tadinya hanif jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Akibatnya setan-setan itulah yang mengharamkan atas mereka apa yang dulunya aku halalkan. Maka kita lihat banyak sekali ini tabu, mitos, khurafat, macam-macam saja. Ada hari baik, ada hari buruk, ada tanggal baik, ada tanggal buruk, ada tempat baik, ada tempat buruk, dan seterusnya. Sehingga kita heran, loh ini kok di lift ini nggak ada angka 4, adanya 3A. Kenapa? Angka 4 itu haram katanya. Kenapa? Angka 4 itu kursi terbalik. 4 itu kursi terbalik. Sementara mereka demen banget sama kursi, ya, kekuasaan. Sehingga jangan dibalik, nggak bisa diduduki kalau dibalik, ya kan? Mereka haramkan. Kita pergi ke hotel, lah kok nggak ada kamar nomor 13, adanya 12A. Kenapa? 13 itu sial. Karena orang-orang kafir Quraisy itu dikalahkan oleh muslimin yang berjumlah 313. Jumlah pasukan Islam yang mengalahkan orang-orang kafir Quraisy itu 313 orang. Maka 13 itu mereka haramkan. Jadi banyak saja yang mereka haramkan padahal itu bukan dari Allah. Mereka tidak bersikap hanif dan seterusnya. Maka kita lihat itu, ini tabu, ini sial, ini macam-macam saja yang mereka lakukan. Ya, ini kekuatan fitrah. Kekuatan fitrah dengan dalil-dalilnya. Kemudian akal pikiran sudah, hawa nafsu. Nah, ini kekuatan kita yang ketiga di dalam jiwa kita. Kita ini punya hawa nafsu. Untuk apa sih hawa nafsu? Untuk cinta dan benci, untuk semangat dan malas, untuk memiliki harapan dan putus asa. Untuk memiliki apa? Untuk memiliki keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan. Semua itulah yang membuat manusia itu betah di dunia. Antum bayangkan kalau manusia tidak punya hawa nafsu,
Betah atau tidak di dunia ini? Akhirnya antum jadi malaikat. Karena bedanya manusia dengan malaikat, malaikat tidak punya hawa nafsu. Nggak ada malaikat kawin. Ada malaikat jadi khalifah Allah di muka bumi. Tidak ada. Tidak ada malaikat jadi pedagang, jadi petani. Tidak ada malaikat seperti itu. Karena itu semua membutuhkan hawa nafsu. Nah, tugas Islam itu meluruskan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan fitrah. Jadi hawa nafsu itu harus tunduk kepada fitrah. Baru hawa nafsu itu akan bersikap hanif. Ya, bisa dipahami? Bisa disepakati? Oke. Nah, ini antum lihat. Kita berangkat dari perkataan Nabi Yusuf alaihi salam tentang hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku ini tidak mengatakan bahwa diriku ini baik, tidak ada. Apalagi saya ini lurus. Salah, tidak ada manusia yang lurus, tidak ada. Manusia itu punya salah dan lupa. Makanya harus saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling mewasiatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Ya atau tidak? Nah, kenapa aku tidak menganggap diriku ini baik? Innan nafsala ammaratum bisu'. Karena manusia itu punya hawa nafsu yang selalu memerintahkan si empunyanya, si manusianya, si orangnya untuk berbuat keburukan. Hawa nafsu selalu. Setan itu berkawan dengan apa? Dengan hawa nafsu. Yang digoda oleh setan itu hawa nafsunya. Nanti manusia jadi angkara murka, maka kalahlah fitrah, kalahlah akal pikiran. Sehingga hawa nafsunya menjadi apa tadi? Angkara murka. Ditandai dengan apa? Dengan apa? Dua hal. Sombong dan bohong. Ciri-ciri orang tidak berhidayah itu sombong dan bohong. Kalau ada orang pembohong, ini jauh dari hidayah. Allah tidak akan memberi hidayah kepada man huwa kadzdzab. Orang yang pendusta itu tidak akan dapat hidayah. Orang yang mutakabbir, sombong, tidak akan dapat hidayah. Kenapa? Dia kalah oleh hawa nafsunya. Illa ma rahima rabbi. Kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi kalau mau jadi orang yang lurus, dekatlah dengan Allah. Cintailah Allah agar Allah mencintai kita. Ya atau tidak? Ikutilah Nabi Muhammad. Kita akan dicintai seperti Allah mencintai Nabi Muhammad. Seperti termaktub dalam surat Ali Imran ayat 59. Ya atau tidak? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, Rasulullah disuruh mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Bagaimana caranya mencintai Allah yang baik dan benar? Ikuti aku. Karena aku ini kekasih Allah. Khalilullah. Rasulullah SAW Khalilullah itu bukan? Iya. Dia itu kekasih Allah. Jadi orang yang berhasil mencintai Allah. Allah itu selalu berbalas. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Mendekat dibalasi dengan mendekat yang lebih kuat. Allah selalu berbalas. Kalau kita ingin dirahmati Allah, maka kita cintai Allah.
Nanti Allah akan berbalas dengan apa? Dengan cintanya. Sehingga kalau kita itu ingin menjadi orang yang hanif, yang mampu mengalahkan hawa nafsu, caranya bagaimana? Cintai Allah. Ikuti Rasulullah dalam mencintai Allah. Lakukan hal-hal yang membuat Allah cinta. Yuhibbukumullah. Allah akan menyayangi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inna Rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu, Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita perhatikan surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Masuk surga itu gampang, kawan. Antum mau masuk surga? Mau? Ayatnya pendek sekali. Gampang sekali. Ini ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, memenangkan fitrahnya, menjadi orang yang hanif, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Gampang masuk surga, ya atau tidak? Susah? Gampang banget ya, akhir. Kenali Allah dengan segala keagungannya sehingga kita benar-benar takut kepada Allah. Kemudian bersikap haniflah. Caranya tundukkan hawa nafsu. Menangkan fitrah. Jadi orang itu yang selalu bersikap hanif. Lupa, ingat lagi. Salah, kembali lagi ke jalan yang benar. Terus begitu. InsyaAllah masuk surga. Kemudian surat apa itu? Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams dari 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi hawa nafsu dan demi kesempurnaan yang Allah letakkan pada hawa nafsu manusia. Ini bedanya. Hawa nafsu manusia itu sempurna. Beda dengan hawa nafsunya binatang. Sulit dikendalikan. Apalagi kalau binatangnya binatang buas, tambah sulit lagi dikendalikan. Lebih lagi jadi syaitan, sulit dikendalikan hawa nafsunya. Tapi hawa nafsu manusia tidak. Paling miripnya hawa nafsu itu dengan apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hawa nafsu manusia itu selalu Rasulullah SAW umpamakan seperti apa? Apa itu? Ada suaranya tadi. Kambing, domba. Domba. Sehingga antum banyak baca hadis, antum akan dapati Rasulullah SAW selalu mengumpamakan hawa nafsu manusia itu seperti domba yang mudah digembalakan. Sehingga untuk jadi penggembala domba itu butuh S3, ya kan? Ya. Sepakat? Jadi kalau ada pendaftaran, lowongan kerja, jadi penggembala domba, syarat nomor 1, lulus S3. Iya atau tidak? Tidak. S2. Tidak juga S1. Tidak juga SMA. Terus apa syaratnya? Gak perlu sekolah. Buat jadi penggembala kambing, tidak perlu sekolah. Yang penting modalnya S-nya sadar. Dah. 1 aja.
Ya, jadi penggembala kambing harus selalu sadar. Kalau tertidur, dombanya akan kemana? Ke kampung orang, ke sawah orang, ke kebun orang, habis. Nanti pada saat masuk ke kebun orang yang harus mengganti, akibatnya siapa? Domba, ya atau tidak? Lah siapa terus? Penggembalanya harus bertanggung jawab. Ya kan? Memangnya domba pernah nanya, ini ada sertifikatnya milik siapa ini tanah? Gak ada domba kayak gitu. Ada rumput segar dia masuk. Dia tidak peduli kepada sertifikat, nota dan sebagainya. Itu bukan urusan domba itu. Nah, oleh karena itu penggembala domba itu harus selalu sadar. Jadi S-nya S apa? Sadar. Sadar. Nah, jadi hawa nafsu manusia itu sempurna, mudah dikendalikan. Yang penting fitrahnya hidup, nuraninya hidup, maka hawa nafsunya bisa terkendali. Oleh karena itu, merubah orang itu dengan cara menyadarkannya. Karena orang yang sesat itu namanya ghaflah. Orang yang namanya ghafil, perbuatannya namanya ghaflah. Terus berubah ghaflah, goplah, gaple. Udah, orang tua kita udah bener banget tuh menamai permainan kartu itu dengan gaple. Kenapa bikin orang ghaflah? Jadi antum lihat di sini bahwa ini dimulai dari sini perubahan itu. Caranya, jadi kalau ada anak itu nakal, ada orang jahat, apa yang harus disentuh? Fitrahnya, nuraninya, hidupkan kembali. Dengan apa? Sadarkan bahwa dia itu penggembala. Dia harus menggembalakan hawa nafsunya. Melek dong, sadar. Kamu gembalakan hawa nafsumu. Nyambung gak nih? Nyambung gak ini? Ini logika pendidikan, kawan. Ini logika pendidikan. Kalau logika ini berhasil antum tangkap, antum jadi seorang pengasuh yang hebat. Jadi sadarkan lagi nuraninya. Sadarkan lagi fitrahnya supaya menggembalakan hawa nafsu itu. Begitu fitrahnya bangun kembali, nuraninya bangkit kembali, membimbing kembali hawa nafsunya, sadar lagi dia. Jadi anak baik. Jadi merubah anak nakal itu mudah. Merubah orang jahat itu mudah. Antum bayangkan orang seperti Umar bin Khattab. Diketuknya rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam dengan gagang pedangnya. Kemudian diintip oleh sahabat. Ternyata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW pun melihat kepada para sahabat. Berkatalah Hamzah. Katanya, ya Rasulullah, kalau dia itu menghendaki kebaikan, kita sambut kedatangan. Kalau dia menghendaki keburukan, aku akan bunuh dia dengan pedangnya. Maka dibukalah pintu. Kemudian Rasulullah SAW pun menghadapnya dan meletakkan meletakkan tangan beliau di dada Umar. Kafa ya Umar. Kafa. Cukup wahai Umar, cukup. Naam ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan. Semudah itu. Sentuh nuraninya. Hipnotis nuraninya. Orang paling hebat di dunia ini dalam menghipnotis orang siapa itu?
Siapa? Siapa itu? Iya. Dikasih hadiah berdiri. Iya. Siapa hipnosis terbaik di dunia ini? Ibu. Ibu paling karismatiknya manusia. Orang yang punya daya hipnosis itu disebut orang yang punya harisma. Orangnya harismatik. Sehingga ibu itu cukup ngomong kayak gini. Cukup dipelototi anak. Langsung berubah. Berubah. Cukup. Langsung terhenti anak. Itu hipnotis. Nah, seorang pengasuh itu sentuhannya hebat. Kenapa? Karena berhasil menanamkan trust, thiqah, percaya. Jadi seorang pengasuh itu modal terkuatnya adalah dipercaya. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Pendekatan. Sampai apa pendekatan itu? Sampai dipercaya. Belum percaya, dekati terus. Sampai kapan? Sampai percaya. Sampai lahir trust. Sampai lahir fiqh. Percaya. Baru berhasil. Kalau sudah dipercaya, maka dia telah mendapatkan apa tadi? Harisma. Sehingga dia menjadi orang yang harismatik. Iya atau tidak? Seperti pemimpin yang ditaati, itu pemimpin yang apa katanya? Harismatik. Iya, sederhana sekali. Sederhana kawan, tidak sulit. Mudah. Pendidikan itu mudah. Teorinya jangan repot-repot, berpanjang-panjang, berlebar-lebar. Ini teorinya. Jadi kalau antum mau merubah orang, apa yang harus dilakukan? Apa tadi? Satu kata tadi. S apa itu? Sadarkan. Nah, selesai. Kalau antum itu harismatik, mudah menyadarkan orang. Ya Ustaz, ya. Langsung berhenti. Cukup ngomong, selesai. Tepuk tangannya. Ya Ustaz, ya Ustaz. Eling dia, sadar dia. Mudah, tidak sulit. Kenapa? Dia sudah percaya sama kita. Kita sudah harismatik di hadapan dia. Waduh, orang Lampung sebentar jadi pengasuh semua ini. Wah, hebat ini ya. Insya Allah, mantap ini. Kemudian, sehingga antum melihat di sini, wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan hawa nafsu. Karena apa? Karena buruk baiknya manusia itu di sini, poinnya di sini. Di hawa nafsu. Kalau hawa nafsu berhasil dibuat baik, selesai manusia jadi baik. Kalau hawa nafsu dibiarkan liar, maka manusia jadi syaitan. Syaitanul ins. Kan begitu. Bagaimana caranya Allah menyempurnakan manusia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah kepada setiap manusia kesiapan jahat, fujur, dan kesiapan takwa. Sehingga setiap manusia itu berbakat jahat dan berbakat takwa. Dua-duanya. Iya atau tidak? Ngomong tidak, ayat yang antum melawan. Kemudian, qad aflaha man zakkaha. Telah jayalah orang yang mensucikan hawa nafsunya. Bagaimana mensucikan hawa nafsu? Ditundukkan oleh fitrah. Fitrah yang menundukkan hawa nafsu itu. Sehingga bersikap apa jadi?
sadar. Istilah Al-Qur'annya apa tadi? Hanif. Wa qad khaba man dassaha, dan telah tertipulah manusia dengan dunia ini, dengan syaitan, di saat dia mengotori hawa nafsunya, meliarkan hawa nafsunya, menuruti apapun yang dimaui oleh hawa nafsunya. Ya Allah, gampang banget. Ciri-ciri hawa nafsu yang baik itu apa? Ciri-ciri hawa nafsu yang baik itu gampang sekali. Dia mampu membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Mampu membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Dua-duanya ada di hawa nafsu. Antum ingin punya lapangan terbang? Ingin. Antum ingin punya pulau? Ingin. Antum ingin punya pesawat terbang? Ingin. Kok gak mantap jawabannya? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah lapangan terbang itu kebutuhan antum? Tidak. Iya. Antum kalau dikasih pesawat terbang, nggak pernah terbang. Iya, nggak pernah terbang. Ngisi bahan bakarnya aja antum tidak sanggup. Tidak sanggup, apalagi harus memelihara pilot, nerbangin sendiri nggak bisa. Iya kan? Keinginan boleh, tapi kebutuhan bukan. Antum kalau lagi puasa di siang hari, angin keinginan tidak berbatas. Nanti maghrib saya akan makan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nanti saya kalau maghrib datang saya akan makan, minum A, B, C, D, E, F, G. Begitu deng maghrib minum segelas, 2 gelas. Makan sekedar sepiring saja udah berat banget. Iya atau tidak? Itu keinginan. Keinginan itu tidak berbatas. Tapi kebutuhan itu berbatas. Nah, anak nakal itu adalah anak yang mengikuti keinginan, tidak mengikuti kebutuhan. Orang jahat itu adalah orang yang mengikuti keinginan, tidak mengikuti kebutuhan. Gampang sekali. Ya Allah, gampang banget ya. Iya, itu Islam. Islam itu mudah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dengan gamblang di hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan. Di mana beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu. Al-kayyis, antum yang pernah hidup di negara Arab suka mendengar kalau anak baik dibilang kuwayyis. Iya atau tidak? Walad hadza kuwayyis. Cerdas artinya. Al-kuwayyis itu tasghir dari kayyis. Kayyis itu artinya orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu soleh. Orang yang soleh itu cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang soleh itu adalah orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal di dunia ini dalam rangka menyiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi dia hanya menumpuk kebutuhan-kebutuhan. Tidak disibukkan dengan keinginan-keinginan. Kebutuhan dia adalah dia ingin berbahagia di dunia dan ingin berbahagia di akhirat. Kebutuhan manusia itu cuma 2 macam. Saya tanya kepada antum. Belokan itu ada berapa? Ada 2, yaitu ke kanan dan ke kiri.
Sama, kebutuhan pun ada dua. Ada dua. Dar'ul mafasid dan jalbul masalih. Dar'ul mafasid, menghindar dari hal-hal yang berbahaya, merusak, mengganggu, negatif. Dan jalbul masalih, mendapatkan hal yang positif. Hal yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Itu cuma dua macam. Kebutuhan cuma dua macam. Tidak lebih, tidak ada yang ketiga. Kalau ada yang ketiga saya mau dengar sekarang. Jenius antum kalau bisa melahirkan yang ketiga. Ini kesimpulan para ulama. Iya kan? Begitu. Bisa dipahami atau tidak? Oke. Kemudian wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Wal ajizu, sedangkan lawannya al-kayyis tadi adalah orang yang lemah pikirannya, tidak cerdas, tidak soleh, pengikut hawa nafsu dia. Siapa dia ini? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang selalu memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Terus dia kepengen masuk surga, tapi tiap hari kerjaannya menuruti hawa nafsu. Lah gimana masuk surganya? Tamanna, berangan-angan. Wa tamanna 'ala Allahil amani, berangan-angan ingin masuk surga. Sehingga menyanyilah dengan nyanyian Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Tuhanku, apa katanya? Aku ini tidak berhak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Kenapa? Aku pengikut hawa nafsu. Tapi masuk neraka enggak sanggup. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka jahim. Terus gimana? Ya nyanyi. Nah, jadi di sini kita harus sadar. Harus mampu membedakan antara apa dengan apa? Keinginan dengan kebutuhan. Jangan hidup dengan keinginan. Tapi pilihlah dari keinginan-keinginan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan. Ya, bisa dipahami? Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berbicara tentang fitrah itu fungsinya apa? Ini fungsinya. Melihat kebenaran. Di mana beliau katakan, Mathalul fitrati ma'al haq mithlu dhaw'il 'aini ma'asy syams. Permisalan antara fitrah dengan kebenaran seperti dhaw'ul 'ain, cahaya mata, sinar mata. Antum lihat kawan antum, perhatikan bola hitamnya, di sana ada ster. Ada titik sinar, iya atau tidak? Itu orang melek. Orang buta, sinar itu tidak ada. Orang buta itu dof. Bulatan hitam matanya itu dof. Tidak ada sternya, tidak ada titik hitamnya. Nah, ster ini dalam bahasa kita disebut retina. Retina mata. Ini yang bikin orang bisa melihat. Kalau kucing, retina matanya bisa nyoroti kegelapan. Itu hebatnya kucing. Sehingga kita lihat kucing kalau malam warnanya biru-biru kehijauan, ya kan? Manusia enggak. Ya, malah tidak kelihatan. Nah, sehingga antum lihat di sini bahwa fitrah itu dengan kebenaran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti retina mata dengan matahari. Kebenaran itu bersinar-sinar seperti matahari di siang hari bolong.
Siapapun bisa melihatnya. Matahari, orang buta yang tidak bisa melihat. Tapi orang yang tidak buta, orang yang melek, bisa melihat matahari. Nah, seperti itulah kebenaran. Maka fitrah itu tugasnya adalah melihat kebenaran seperti orang melek melihat matahari. Wa kullu dhi 'ainin law turika bighairi hijabin la ra'a asy-syamsa. Setiap orang yang punya mata, kalau dibiarkan tidak ditutupi matanya, dia akan mampu melihat matahari. Terus ada orang tidak bisa melihat kebenaran. Ada apa? Kok tidak bisa melihat kebenaran? Nah, ini penutupnya. Wal i'tiqadatul batilatul 'aridatu min tahawudin wa tanassurin wa tamajjusin mithlu hijabin yahulu bainal basari wa ru'yati syamsi. Maka adanya keyakinan-keyakinan yang batil, ideologi-ideologi yang batil, yang datang berikutnya setelah anak lahir, itulah yang menutupi mata jiwa. Keyakinan Yahudi, keyakinan Nasrani, keyakinan Majusi. Kalau anak itu sudah yakin kepada itu, menutup matanya. Tidak terlihat kebenaran. Walaupun kebenaran itu ada di hadapannya. Antum lihat seperti Huyai ibnu Akhtab. Maria, bukan Maria. Anaknya Huyai siapa yang jadi istrinya Rasulullah? Sofiyah ibnu Huyai. Waktu itu masih gadis. Dia memperhatikan ayahnya yaitu Huyai dengan pamannya sedang membicarakan Rasulullah. Kata si paman kepada ayahnya, kepada Huyai, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Coba kita lihat nanti. Kalau memang nanti saya uji dia dan terbukti benar, kita ikuti. Kalau ternyata nanti kita uji dan ternyata tidak benar, kita tinggal. Baik, ternyata datang Rasulullah. Kawan, ini betul-betul tidur? Tidak, lagi merenung ya. Merenung demikian dalam. Nah, antum lihat, datang Rasulullah SAW ke Madinah. Maka datanglah kedua orang ini menghadap kepada Rasulullah. Diuji ya Rasulullah dengan berbagai ujian. Ternyata dijawab semuanya dengan benar. Maka pulanglah keduanya. Tidak dalam keadaan Islam. Tidak dalam keadaan menerima. Maka Sofiyah pun memperhatikan lagi kedua orang ini. Ayahnya dan pamannya. Si paman bilang lagi, Huyai, bagaimana? Bukankah dia sudah berkata dengan benar, menjawab pertanyaan-pertanyaanmu dengan benar? Ya, kita harus halangi dia. Dia berbahaya. Itu Yahudi. Jadi mata jiwanya tidak sanggup untuk menangkap kebenaran. Kenapa? Terhalang. Iya atau tidak? Contoh yang lain. Supaya antum mantap. Abdullah ibnu Salam, itu seorang Yahudi. Datang dia ke Madinah. Datang menemui Rasulullah. Kemudian dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam di hadapan Rasulullah. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku akan bersembunyi, katanya. Karena tidak lama lagi para sesepuh Yahudi akan mencari-cari aku. Tanyakan aku kepada mereka, siapa aku? Tanyai mereka tentang aku.
Siapa aku di hadapan mereka? Maka bersembunyilah. Siapa tadi? Abdullah ibnu Salam. Bersembunyi dia. Datang, rombongan orang Yahudi. Katanya, ya Muhammad, mana Abdullah ibnu Salam? Ada apa gerangan? Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada mereka, siapa Abdullah ibnu Salam di mata kalian? Dia adalah orang mulia, anak orang mulia. Dia anak Dia adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Keluar Abdullah bin Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjerit-jerit orang Yahudi, memang laknat anaknya orang laknat, memang hina anaknya orang hina, katanya. Itu. Jadi nggak tunggu menit, nggak tunggu jam, nggak tunggu hari, waktu itu juga langsung berubah. Itu orang Yahudi. Sehingga walaupun dai-nya terbaik di dunia, nggak mampu merubah orang Yahudi. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Nggak mampu merubah orang Yahudi. Cuma beberapa gerintil orang saja yang bisa berubah. Selebihnya terus saja bikin masalah. Melakukan pengkhianatan, kejahatan gak pernah berhenti. Itu contoh manusia yang tertutup oleh ideologi-ideologi yang batil. Sehingga walaupun kebenaran itu bersinar seperti matahari, dia tidak mampu melihatnya. Iya, bisa dipahami? Antum lihat di sini, ini ada sebuah qasidah bagus sekali. Qasidah itu artinya kumpulan bait-bait syair. Bait-bait syair. Laulal fitratu ma'aqala insanun. Kalau tidak ada fitrah, akal tidak bisa berpikir. Akal itu baru bisa berpikir kalau ada fitrah. Karena fitrah itulah yang menunjukkan standar-standar kebenaran. Antum tahu arah karena ada kompas. Tahu mengarah ke utara. Fitrah itu berfungsi seperti itu. Menjadi standar kebenaran. Wafaqad dinul aqla li'annahu dinul fitrah. Agama Islam itu sesuai dengan akal karena agama Islam itu adalah agama fitrah. Jadi selagi akal itu masih di bawah pimpinan fitrah, maka selama itu agama Islam ini sesuai dengan akal. Ya, bisa dipahami. Jadi kapan agama Islam dianggap tidak masuk di akal? Kalau akalnya ikut hawa nafsu, tidak ikut fitrah. Jadi merubah itu dari mana? Dari fitrah. Sadarkan dia untuk memimpin hawa nafsu, memimpin akal fikiran. Supaya berpikir itu dengan nurani. Memangnya mereka yang pada korupsi itu orang-orang ringan, lulusan STAN, sekolah tinggi, akuntansi nasional. Masa nggak ngerti 2 tambah 2? 2 tambah 2 sama dengan 5. Loh, kok 5? Yang 1 masuk kantong. Itu masalahnya. Sehingga jadi pembohong mereka. Bukan tidak tahu kebenaran, akalnya benar. Dia punya ilmu, dia punya pengalaman, hebat akuntansinya, tapi sebatas ilmu, sebatas pengetahuan, tidak jadi praktek. Sudah pada jadi kancil yang ini ekstrim ya.
Ala qadri salamatil fitrati takunu salamatul aqli. Seberapa keselamatan fitrah, maka sebesar itu pula keselamatan akal. Jadi, berapa ukuran keselamatan fitrah seseorang? Akalnya sebesar itu selamatnya. Jadi kalau fitrahnya rusak, akalnya rusak. Jadi memperbaiki itu dimulai dari fitrah. Wa ala qadri salamatil aqli takunu salamatud din. Seberapa kadar keselamatan akal, maka sebesar itu keselamatan agama seseorang. Agama seseorang itu selamat sesuai dengan selamatnya akal orang itu. Akalnya tidak selamat karena tidak tunduk kepada fitrah, fitrahnya rusak, maka agamanya pasti rusak. Ya, jadi terjadi efek domino. Fitrah yang rusak merusak akal. Akal yang rusak merusak agama seseorang. Sehingga agamanya jadi ngaco. Iya. Seseorang beragama tapi agamanya itu menyimpang kemana-mana. Aneh orang Islam tapi kayak begitu. Iya. Bisa dipahami? Nah ini. Masih qasidah yang tadi. Taslamul fitratu bisalamatil muallim. Selamatnya fitrah itu kalau selamatnya guru, pengasuh. Jadi dimulai dari mana? Dari gurunya. Maka guru itu harus jadi pengasuh. Mengasuh apa dia? Mengasuh fitrah. Nanti fitrahnya mengasuh akal fikiran. Akal fikirannya yang akan mengasuh agama orang itu. Gampang. Urutannya itu, efek dominonya itu gampang. Dari sana kita mengurut. Kemudian al-ilmu yujlil fitrata wal jahlu yutmisuha. Ilmulah yang membuat terangnya fitrah dan kebodohan itu yang membuat gelapnya, busamnya fitrah. Semakin bodoh manusia, semakin gelap fitrahnya. Tidak mampu melihat. Karena yang membuat kaca yang menutupi fitrah itu terang benderang, kalau dilap. Lapnya apa? Ilmu. Ilmulah yang membersihkan kaca yang ada di hadapan fitrah. Jernih, mampu melihat. CCTV, ketutupan seltip. Ya, nggak bisa menyensor apapun, ya atau tidak? Kemudian salamatul fitrati tuthmiru sa'adata. Selamatnya fitrah itu akan membuahkan kebahagiaan. Wa kharabuha ya'ni syaqawata. Rusaknya fitrah itulah yang menyebabkan kesengsaraan. Ada orang nakal, ada orang jahat, itu sebabnya ini. Fitrahnya rusak. Al-fitratu la buddalaha min ilmin hatta ya'qila sahibuha. Fitrah itu mau atau tidak mau dia sangat membutuhkan ilmu. Sehingga si pemilik fitrah itu jadi berakal. Jadi supaya akal itu jadi cerdas, apa yang harus dicerdaskan? Fitrahnya. Karena fitrah itulah yang akan mencerdaskan akal pikiran. Ini pertanyaan besar. Mengapa harus dimulai dari fitrah? Apa jawabnya? Karena kata Ustadz Yusuf harus dimulai dari fitrah. Selesai. Iya, kira-kira jawabannya begitu. Iya. Salah besar. Salah besar itu. Nanti antum jadi taklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Tak boleh kita ikut-ikutan Ustadz Yusuf. Tidak boleh. Ikuti ilmunya. Boleh. Jadi antum harus pakai ilmu. Jawab ini. Mengapa harus dimulai dari fitrah? Tadi. Efek domino tadi. Efek dominonya apa tadi?
Fitrah yang rusak mengakibatkan akal yang rusak. Akal yang rusak menyebabkan agama yang rusak. Ya kan begitu urutannya begitu. Jadi kalau fitrahnya baik, akalnya baik. Akal yang baik menyebabkan agama yang baik. Antum lihat kalau ada orang ekstrim, ada orang menyimpang, mesti pemikirannya menyimpang. Akal pikirannya menyimpang. Jadi selalu dimulai dari pemikiran yang salah. Kenapa berpikir salah? Karena fitrahnya tidak berfungsi. Hawa nafsunya yang didepankan. Sehingga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, ini dia. Fitrah adalah pusat kesadaran. Sehingga sadarkan fitrah. Maka dia yang akan menjadi pusat kesadaran. Dia yang akan membimbing akal pikiran, membimbing hawa nafsu. Jika fitrah berposisi pengawal dan pengarah akal pikiran dan hawa nafsu, selamatlah manusia. Selesai. Karena penggembalanya siapa? Fitrah. Fitrahlah yang menggembalakan domba hawa nafsu tadi. Sehingga antum lihat hadis-hadis itu selalu berbicara, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan bertanggung jawab, akan ditanya tentang gembalaannya. Nah, ini fitrah adalah pemicu perubahan. Jadi kalau antum ingin merubah orang, dimulai dari mana? Dari fitrah. Fitrahlah yang selalu menyadari tujuan hidup di dunia ini. Fitrahlah yang selalu menyadarkan akan baik, buruk, benar, salah, manfaat, bahaya. Fitrahlah yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Fitrahlah yang mampu membimbing akal fikiran. Pertimbangan fitrah bisa diterima semua pihak. Antum bayangkan PBB bisa menyepakati apa? Nilai-nilai hak asasi manusia. Sepakat. Kenapa? Nurani. Fitrah. Orang kafir bisa menerima, orang Islam bisa menerima. Semua orang sedunia bisa menerima. Kenapa? Berpikir dengan nurani. Nah, ini 5 target kompetensi pendidikan. Jadi kalau kita mau merubah, ini 5 kompetensinya. Jadi kalau kita mau membuat orang itu berubah, 5 langkah ini lakukan. Pahamkan. Sudah paham? Yakinkan. Sudah yakin? Sadarkan. Sudah sadar? Lahirkan sikap, motivasi dia untuk punya sikap. Siap melakukan, siap berbuat, kemudian biasakan. Lahir kebiasaan baru, ditinggalkan kebiasaan lama, maka berubahlah dia. Orang berubah itu artinya menetapkan kebiasaan baru, meninggalkan kebiasaan lama. Itulah perubahan. Jadi gampang, ini 5 langkah menuju ke perubahan. Mana? Hilang. Ya.